Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, perenungan kita pagi ini akan terambil di perikop yang sama, yaitu Kejadian 19, hari ini ayat 27 sampai 29. Ini adalah bagian terakhir dari perikop yang berjudul Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar Abraham pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu. Ketika memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, ia melihat asap dari bumi membumbung ke atas seperti asap dari tempat peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan, Allah ingat kepada Abraham. Allah pun mengeluarkan Lot dari tengah tempat yang dijungkir balikan itu, ketika kota-kota kediaman Lot dijungkir balikannya. Saudara yang terkasih, dalam bagian terakhir di perikop ini diceritakan bahwa setelah Allah menjatuhkan hukuman untuk Sodom dan Gomora, keesokan paginya Abraham naik ke tempat tinggi dan melihat ke arah Sodom. Nah, kemungkinan ini tempat tinggi ini adalah tempat yang sama saat dia berdoa untuk Sodom dan Gomora. Nah, dari tempat itu Abraham melihat kehancuran total yang dialami oleh kota-kota tersebut. Sodom dan Gomora telah diselimuti oleh asap dan menjadi tumpukan abu. Saudara, melalui kehancuran Sodom dan Gomora, Abraham melihat keadilan Allah atas dosa. Allah memang mengasihi manusia, tapi ia juga membenci orang yang berdosa. Orang yang berdosa di sini adalah mereka yang dengan sengaja memilih untuk terus-menerus melakukan dosa. Mereka juga tidak bertobat meskipun Allah sudah memberikan kesempatan bahkan menegur mereka. Nah, di satu sisi melalui kehancuran Sodom dan Gomora ini, Abraham juga melihat kasih setia Allah yang menyelamatkan Lot dan anak-anaknya. Hal ini meneguhkan kepercayaan Abraham pada Allah sebagai Tuhan yang setia dan penuh dengan belas kasihan terhadap orang-orang yang setia kepadanya. Saudara yang terkasih, dalam iman Kristen kita mempercayai bahwa Allah memperkenalkan dirinya dalam dua sisi yang tidak terpisahkan. Di satu sisi, Dia adalah Allah yang Maha Kasih, dan di saat yang sama Dia adalah Allah yang adil. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas dalam perikop yang kita baca hari ini, yaitu ketika Allah menghukum orang yang berdosa, tapi di saat yang sama Dia juga menyelamatkan orang yang setia kepadanya. Saudara yang terkasih, kenyataan ini, kenyataan bahwa Allah tidak berkompromi dengan dosa dan Ia akan menghukum orang yang berdosa, seharusnya membuat kita hormat pada kekudusan Allah. Mari kita meminta anugerah dan bimbingan dari Roh Kudus agar kita diberikan kemampuan untuk hidup kudus dan benar di hadapan Allah. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, Allah seperti apakah yang selama ini saudara kenal? Apakah selama ini saudara mengenal Allah yang penuh belas kasihan, yang tidak akan menghukum orang yang berdosa? Apakah pengenalan seperti ini kemudian membuat saudara masih main-main dengan dosa? Jika iya, maka mari berdoa dan meminta ampun kepada Allah. Mari meminta Roh Kudus untuk memperbaharui pengenalan saudara tentang Allah, sehingga saudara memahami bahwa Allah penuh dengan belas kasihan, tapi di saat yang sama Dia juga Allah yang akan menghukum orang yang berdosa. Kiranya pengenalan kita akan Allah yang benar ini akan membuat kita hormat pada kekudusan Allah. Saudara, sadarilah bahwa mengenal Allah yang penuh belas kasih tanpa memahami keadilannya akan membuat kita bermain-main dengan dosa. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai istirahat kami, dan saat ini kami bisa kembali bangun dalam keadaan tubuh yang baik. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, yang memperbaharui pemahaman kami akan siapakah Allah yang kami sembah. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami berpikir bahwa Engkau pasti mengampuni kami sehingga kami terus bermain-main dengan dosa. Tuhan, kiranya Tuhan membimbing kami, mengubahkan kehidupan kami sehingga apapun yang kami lakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tolong dan jagai kehidupan kami Tuhan, supaya kami mampu hidup kudus di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.